Pluto alias planet yang mengontrol tentang transformasi, perubahan, rebirth, dan metamorfosa, baik secara individu maupun secara kolektif menyeluruh, akan pindah posisi secara permanen sampai sekitar 20 tahun ke depan. Sebetulnya aku nggak bisa bilang permanen sih, karena Pluto akan kembali ke Capricorn setelah nanti akan masuk ke Aquarius selama beberapa waktu, terus pindah dulu lagi ke Capricorn, dan akhirnya balik lagi ke Aquarius sampai tahun 2043. Dan yang kena dampaknya juga bukan cuma teman-teman yang punya zodiak Aquarius saja atau sun sign-nya Aquarius. Semua orang pasti akan kena dampaknya. Dan transit ini akan terasa sangat monumental, sangat penting dalam hidup banyak orang. Persiapkan dirimu untuk mengalami perubahan 180 derajat, karena sama seperti aku sudah bilang di awal, Pluto itu mengontrol segala hal tentang metamorfosa, perubahan. Keluar dari zona nyaman, keluar dari comfort zone, dan meninggalkan siklus atau situasi yang mungkin perlu ditinggalkan karena that no longer serves you. Itu udah gak selaras lagi dengan apa yang terbaik yang sudah semesta dan Tuhan sediakan buat kamu. Karena gak ada yang namanya kebetulan. Termasuk transit Pluto Aquarius ini. Terakhir Pluto masuk ke Capricorn itu tahun 2008. Mungkin teman-teman merasa sudah banyak yang berubah dalam hidup kamu, secara langsung atau tidak langsung, sejak tahun 2008. Mungkin sejak tahun 2008 teman-teman merasa hidupmu itu dikontrol dengan banyak peraturan, banyak perubahan, atau energi kapitalisnya sangat kuat, banyak perubahan secara politik, banyak perubahan yang memaksamu harus jadi disiplin, atau bahkan mengikuti struktur dan perintah dalam cara apapun. Nah, selama 20 tahun ke depan, transit Pluto di Aquarius ini akan betul-betul mengubahkan hidup semua orang 180 derajat. Aquarius itu adalah air sign atau zodiak elemen udara yang merepresentasikan kemanusiaan, keseimbangan, pertemanan, dan perlindungan kolektif atau perlindungan komunitas. Kontrolernya atau ruler dari Aquarius itu adalah Uranus di modern astrology dan Saturn di ancient astrology. Dan Aquarius itu identik dengan perubahan menyeluruh, medis, teknologi, serta perubahan masyarakat, termasuk komunitas. Sebetulnya kita kemarin di bulan Maret 2023 sampai beberapa bulan ke Juli, ke Juni itu sempat merasakan gimana sih rasanya ketika Pluto sempat masuk Aquarius. Nanti aku akan buat lagi video secara mendalam terkait dampak Pluto Aquarius. Tapi fungsi dari video ini adalah aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu berdasarkan zodiak kamu alias rising sign kamu, sun sign kamu, dan moon sign kamu, apa yang akan terjadi dalam hidup kamu sampai tahun 2043 nanti sejak Pluto akhirnya masuk ke Aquarius. Karena sama seperti aku sudah bilang, semua orang di birth chartnya, mau kamu punya personal placement di Aquarius atau tidak, misalnya kamu punya Sun, Moon, Rising, Venus, Mercury, Mars, Uranus, Jupiter, dan asteroid lain di Aquarius atau tidak, tapi kita pasti punya placement Aquarius di house, di rumah keberapa pun di birth chart kita. Nah, dalam series video ini terkait apa dampak transit Pluto di Aquarius di semua zodiak, aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu kira-kira apa sih yang akan terjadi secara mendalam dalam hidup kalian selama 20 tahun ke depan. Silakan dicatat, silakan take notes, dan kamu belajar pahami. Dan aku sangat berharap apa yang bisa aku bagikan nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Tapi jangan lupa aku perlu ingatkan di awal kalau ini masih tetap adalah general reading. Kenapa masih general reading? Karena birth chart tiap orang atau data tabel kelahiran tiap orang pasti beda-beda. Degree-nya, derajatnya, dampak atau aspek dengan placement lain,
Lalu beda-beda pasti kan. Tapi silakan gunakan informasi ini sebijaksana mungkin. Itu kenapa aku bilang kalau kamu mau catat atau kalau kamu nonton ulang lagi nanti kapanpun ketika kamu merasa butuh, silakan. Dan kalau misalnya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal, misalnya melalui personal reading atau astrologi chart reading untuk kamu menggali lebih dalam lagi, kira-kira berchart kamu gimana ya, atau dampak Pluto Aquarius ini ke dalam hidupmu gimana. Silakan langsung booking sesi slot konsultasi dengan siapapun sebetulnya, astrologer favorite kamu atau tarot reader favorite kamu, atau kalau kamu tertarik untuk booking dengan Relation Priestess, silakan langsung booking slot ketika Relation Priestess ada buka slot nanti. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Link yang bisa kamu follow, kamu ikuti, terus kamu klik, kamu pencet supaya kamu bisa follow akun media sosial lainnya Relation Priestess, pasti aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan sekarang kita mau mulai dari zodiak apa ya? Kita mau mulai mencari tahu apa dampak Pluto di Aquarius selama 20 tahun ke depan ke teman-teman yang punya zodiak atau placement Sun, Moon, Rising di Libra. Teman-teman Libra, transit Pluto di Aquarius itu akan sangat berdampak ke segala hal terkait fifth house kalian atau rumah kelima di berchart kamu, terutama kalau kamu adalah Libra rising. Tapi video ini juga bisa didengarkan oleh teman-teman yang punya Libra Sun dan Libra Moon. Ini erat kaitannya dengan karya, kebahagiaan, passion, desire, self-expression atau cara mengekspresikan diri, kreativitas, dating atau hubungan dan interaksi dengan pasangan, lalu juga terkait aktivitas seksual, terkait anak-anak, inner child, hobi, bahkan bereksperimen mencoba hal-hal baru dalam hidup. Aku bisa bilang 2024 itu akan terasa seperti kanvas kosong dan kamu dikasih kuas, dikasih cat juga untuk melukis di kanvas kosong itu. Terserah kamu mau melukis seperti apa. Sekreatif mungkin, seinovatif mungkin juga. Mungkin sejak tahun 2008, sadar sudah ada banyak perubahan terjadi dalam hidup kamu, terutama terkait tempat tinggal, perubahan terkait tempat tinggal, perubahan terkait rumah, perubahan terkait bagaimana cara kamu mengelola emosi, perubahan terkait bagaimana cara kamu menjalin hubungan atau berrelasi dengan orang lain, bagaimana cara kamu menghargai keluargamu, menghargai leluhurmu, dan lebih memaknai your roots atau akar, asal muasal, alasan dan landasan tempat kamu berasal. Nah, karena ibaratnya beberapa tahun belakangan ini kalian sudah belajar banyak, mengalami asam garam kehidupan terkait hal-hal tersebut, kamu selama 20 tahun ke depan, semesta akan punya caranya untuk mengajarkan ke kamu, terutama mulai dari 2024, untuk lebih bisa menggali, mencari tahu apa proses yang mungkin sudah kamu jalani sejauh ini dan masih sedang jalani, dan proses-proses itu sebutlah mereka membukakan pintu, membukakan jalan untukmu bisa memahami dan tahu, oh passion aku apa sih, ketertarikan aku apa sih, apa yang aku sukai dalam hidup, apa yang tidak aku sukai dalam hidup, what makes me happy, what makes me passionate. Kalau misalnya kalian tidak tertarik dengan kehamilan atau pregnancy, hati-hati dengan kehamilan, terutama kehamilan yang bisa terjadi secara mendadak, atau interaksi kamu dengan anak kecil, interaksi ketika kamu menyalakan lagi gairah dan menyalakan lagi passion inner child kamu, atau melakukan hobi-hobi yang kamu suka dengan lebih sering lagi,
itu bisa membuat kamu jadi lebih termotivasi dan lebih semangat dalam menjalani hidup. Banyak di antara kalian yang sepertinya di tahun 2024, mulai dari 2024 sampai 2043 ke depannya, kamu tertarik buat menggali, mengeksplor, dan mungkin mencoba mencari tahu dan mengasah, mengolah hobi-hobi kamu, ketertarikan kamu tentang banyak hal, tentang seni, tentang mungkin inner child healing, atau tentang dating, romance. Tapi banyak di antara kalian yang akan semakin lebih tertarik buat gali tentang craft sih. Craft, karya, berkarya, buat seni, belajar seni, atau lebih menghargai seni. Mungkin kalian juga jadi lebih tertarik buat berani mengekspresikan diri, berani berbicara, berani berdandan sesuka kamu. Karena tema hidup kalian mulai dari 2024 sampai 20 tahun ke depan, ketika Pluto transit di Aquarius, kena di fifth house kalian itu erat kaitannya dengan semesta mau kamu mempertanyakan ke dirimu sendiri. How do I define passion? What does passion means to me? What does passion mean to me? And what are my passions? Bagaimana caraku memaknai passion atau gairah atau desire, dan bagaimana caraku menghargai talentaku, apa yang aku suka dan apa yang tidak aku suka, apa yang bisa aku lakukan agar aku bisa lebih bergairah dan semangat lagi dalam hidup, apa yang perlu lakukan agar aku bisa mengasah dan mengembangkan talentaku, bakatku semaksimal mungkin, dan apa yang bisa aku lakukan agar bakat-bakatku ini yang mungkin selama ini aku pendam, atau ketertarikanku buat mengenal banyak orang, atau ketertarikanku untuk berelasi dan menjalin hubungan, atau bahkan merawat inner child aku, atau bahkan merawat anak. Seperti aku bilang tadi, potensi buat kalian punya anak tuh besar. Apakah yang aku jalani itu bisa membuat aku lebih termotivasi dalam hidup dan bisa membuka kesempatan-kesempatan serta pengalaman-pengalaman baru dalam hidup? Selain passion, keyword atau kata kunci buat kalian di 2024 itu adalah opportunities, kesempatan. Mencari peluang sih. Mencari peluang untuk kamu mengembangkan dan menggali apa passion kamu, apa ketertarikan kamu, apa kesukaan kamu. Sama seperti contoh yang aku bilang tadi kan. Bayangkan kamu adalah pelukis, dan di 2024 itu kamu punya kanvas, kamu punya semua alat-alat yang kamu butuhkan untuk melukis. Nah, tergantung kamu mau melukis apa gitu nantinya. Dan ketika terjadi trine antara Pluto dan Jupiter, ketika Pluto masuk ke Aquarius dan Jupiter masuk ke Gemini nanti, antara pertengahan bulan, spesifiknya sih di awal Juni, akhir Mei, awal Juni, kalian mungkin akan tertarik untuk mengevaluasi kira-kira ilmu pengetahuan, wisdom atau knowledge ya. Knowledge yang aku punya itu bisa membantuku untuk bisa lebih menarik opportunities nggak? Menarik kesempatan nggak? Menarik peluang nggak? Menarik keberuntungan nggak? Banyak dari kalian mungkin akan tertarik buat mempelajari lebih dalam lagi tentang bahasa asing juga bisa, atau tentang budaya asing, atau tentang jalan-jalan, traveling ke luar negeri, atau bertemu, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan banyak orang dari latar belakang kalangan. Ya, ekspansi. Tadi aku bilang kan, opportunities, expand, dan passion. Mungkin dengan kamu mencoba untuk berelasi dan menjalin hubungan, bukan hanya secara romantis, tapi kamu berkenal dengan banyak orang, itu bisa menyalakan lagi gairahmu dalam hidup, terhadap mimpi-mimpi dan harapan kamu, dan itu bisa memotivasi kamu untuk lebih semangat lagi mengejar mimpi atau harapan yang mungkin kamu miliki. Oke? Aku rasa ini semua yang bisa aku sampaikan terkait teman-teman Libra. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Business. Jangan lupa untuk like dong,
Follow aku juga di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.